kemarin kita bisa menang di adu penalti, itu rezeki dan terima kasih seluruh rakyat Indonesia. Luar biasa. Karel, Thailand ini kan di istilahnya Raja Asia. Personally, cara melihat bagaimana mereka bermain pada hari ini gimana? Mungkin singkat aja ya Kak, mereka Raja Asia tapi kita calon Raja Asia. Terima kasih. Gila, keren! Congratulations Kak Karel. Luar biasa sekali. Ini makcik semangat banget ya guys ya, karena melihat kemarin perjuangan dari timnas Indonesia U23 dalam pertandingan Piala AFF U23 tahun 2025. Kemarin mereka melawan Thailand semifinal ya guys ya. Alhamdulillah Indonesia menang guys dan maju ke final. Nanti di final akan berhadapan dengan Vietnam. Kita doakan semoga timnas Indonesia boleh menang dan menjadi sang juara ya guys ya, kita doakan. Alhamdulillah ya guys ya, walaupun kemarin itu mula-mula kita lihat skornya sama 1-1 ya guys ya, tapi adanya tendangan penalti, alhamdulillah Indonesia menang. Di tendangan penalti itu skornya 7-6 ya guys ya, Masya Allah luar biasa. Kemarin itu ramai rakyat Indonesia yang menonton pertandingan tersebut ya, karena pertandingan kemarin itu adalah penentu apakah Indonesia boleh maju ke final ataupun tidak. Alhamdulillah, mungkin karena berkat kerja keras dan juga strategi yang dilaksanakan oleh pelatih timnas Indonesia dan juga semangat juang dari para timnas Indonesia, akhirnya timnas Indonesia menang kemarin. Kemenangan berpihak kepada timnas Indonesia U23 ya guys. Final! Si Patok gagal mengeksekusi penalti. Dengan serangan 7 hari 7 malam, Indonesia berhasil mengalahkan Thailand nih dengan skor 7-6, namun melalui drama adu penalti. Dengan kemenangan ini, Indonesia dipastikan lolos ke babak final yang ditunggu oleh Vietnam pada tanggal 29 Juli nanti nih cuy. Indonesia kali ini bermain dengan ball possession nih cuy, tapi Gerrard ini menunjukkan strategi yang tidak bisa dipikirkan. Contohnya menggunakan back sebagai striker. Ini benar-benar di luar prediksi dan memasukkan hoki. Sempat mikir, kenapa nggak Detan yang kenceng, kan ada yang lainnya lah. Kenapa hoki yang dimana dia seorang striker tapi ditaruh di kiri. Tapi itu keputusan dari Gerrard. Di sisi lain juga kenapa Arkan Fikri tidak bermain. Padahal dikatakan dia sudah baik-baik saja. Atau memang disiapkan untuk final. Menarik nih. Kredit harus kita berikan kepada kiper Ardiansyah. Dia melakukan save yang sangat sensasional nih di akhir babak extra time. 2 save ia lakukan dan dia berhasil menepis si Patok Ayam nih di babak adu penalti. Sebenarnya kita sempat tertinggal 1-0 lawan Thailand, itu udah sempat deg-degan parah nih cuy. Tapi Jens Raven bisa menanduk bola tuh dan berhasil menyamakan kedudukan di menit 80-an. Hari Selasa nanti kita akan melawan Vietnam nih. Kalian punya prediksi nggak apakah kita juara atau akan menjadi runner up? Kalau kita juara, berapa? Drama epik Garuda Muda, menampar arogan merajut asa. Di tengah hiruk-pikuk Stadion Utama Gelora Bung Karno yang bergemuruh, sebuah kisah heroik sekaligus ironis terukir. Bukan sekadar kemenangan biasa, melainkan sebuah deklarasi. Deklarasi yang dilontarkan dengan lantang oleh seorang Kadek Arel, sang punggawa Garuda Muda, usai menumbangkan dominasi Raja Asia, Thailand. Jika Thailand Raja Asia, maka Indonesia calon raja selanjutnya. 12 kata sederhana, namun menggema bak halilintar, menyapu bersih keraguan, dan menyalakan obor harapan. Pernyataan ini tak hanya membuat mata dunia terbelalak, tetapi juga diam-diam menampar keras harga diri negara tetangga yang terlampau jumawa. Pertandingan semifinal Piala AFF U23 2025 yang digelar pada malam yang mencekam itu adalah sebuah opera 5 babak penuh drama. Pertarungan klasik antara Merah Putih melawan Gajah Perang yang selalu menyajikan ketegangan di setiap detiknya. Sejak peluit kick-off berbunyi, tempo tinggi langsung tersaji. Kedua tim saling jual beli serangan, menguji kekuatan mental dan fisik masing-masing. Namun, di menit ke-32, petaka itu datang. Yotsakorn Burafa berhasil membobol gawang Indonesia, membuat seisi stadion terdiam sesaat. Publik yang sebelumnya bergemuruh mendadak dicekam rasa cemas. Apakah ini akhir dari segalanya? Namun, Garuda Muda bukan tim yang mudah menyerah. Semangat pantang menyerah yang mendarah daging dalam setiap pemain kembali membara. Mereka tak membiarkan rasa frustrasi merenggut fokus. Terus berjuang, terus menekan, hingga akhirnya di menit ke-45, sang anak emas Jens Raven menyamakan kedudukan. Golnya menjadi titik balik, suntikan energi yang membakar kembali semangat juang tim.
Skor 1-1 bertahan hingga 2 babak normal berakhir, memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Strategi jitu pelatih Gerald van den Berg yang kerap disebut Profesor Gila oleh para pengamat menjadi kunci keberhasilan ini. Di menit ke-77, sebuah keputusan mengejutkan diambilnya, memasukkan 2 bek tengah sekaligus, sebuah taktik yang tak biasa bahkan cenderung berisiko, namun Van den Berg punya visinya sendiri. Perubahan taktik ini rupanya bukan tanpa alasan. Jens Raven, striker yang sebelumnya tampak sedikit terisolasi, kini mendapatkan ruang gerak lebih luas. Umpan silang dan lemparan ke dalam jarak jauh yang sebelumnya hanya dianggap sebagai opsi sampingan, mendadak menjadi senjata mematikan. Tim Thailand yang sudah unggul stamina justru terlihat kewalahan menghadapi perubahan taktik tak terduga ini. 2 babak perpanjangan waktu pun berakhir tanpa perubahan skor, memaksa laga ditentukan melalui drama adu penalti. Jantung jutaan pasang mata serasa berhenti berdetak. Satu persatu eksekutor maju dengan tekanan yang luar biasa. Ketegangan memuncak hingga akhirnya kiper Indonesia berhasil menepis tendangan penalti terakhir Thailand. Sorak-sorai membahana, Indonesia menang 7-6. Sebuah kemenangan yang melegakan, sebuah kemenangan yang mendebarkan, sebuah kemenangan yang mengukuhkan posisi mereka di final melawan Vietnam. Asisten pelatih Frank van Kempen tak bisa menyembunyikan kelegaan dan kebahagiaannya. Ini pertandingan yang sangat sulit, ujarnya dengan napas tersengal, tetapi kami berhasil melaluinya. Para pemain berjuang dengan luar biasa. Pernyataan Kempen adalah representasi dari perasaan seluruh tim. Mereka telah melewati badai dan kini siap menghadapi tantangan selanjutnya. Namun di tengah euforia kemenangan ini, ada sebuah episode lain yang tak kalah menarik. Di belahan negara tetangga, Malaysia, sebuah video beredar viral. Video itu menampilkan seorang makcik Malaysia dengan wajah berseri-seri dan suara penuh kekaguman, memuji setinggi langit permainan tim nasional Indonesia. Hebat sekali Indonesia, permainannya cantik, tidak macam tim kami tersingkir awal. Ungkapan tulus ini bukan hanya sekadar pujian, ia adalah tamparan keras, sebuah sindiran manis kepada timnas Malaysia yang harus angkat koper lebih awal dari turnamen. Sebuah ironi yang tak terbantahkan, mengingat rivalitas abadi antara kedua negara di kancah sepak bola. Kemenangan ini dan seluruh drama yang menyertainya adalah sebuah narasi tentang ambisi, ketangguhan, dan keberanian. Indonesia bukan lagi sekadar kuda hitam, mereka adalah penantang serius yang siap merajai Asia. Pernyataan KD Arel, pujian makcik Malaysia, dan strategi brilian Van den Berg semua menjadi bagian dari babak baru sepak bola Indonesia. Babak di mana Garuda Muda terbang tinggi, menatap takhta juara, dan menyebarkan pesan, Raja baru akan segera naik takhta. Siapkah Anda menjadi saksi sejarah?